rasanya ulet yang bisa jadi kepompong, kemudian bisa jadi kupu-kupu. Iya. Yang bisa menjadikan sesuatu yang luar biasa, yang indah. Iya. Nah itu minimal kalau misalkan 11 bulan kita banyak lupanya, banyak jauhnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 1 bulan yang Allah sediain. Masih lupa apa enggak nih 1 bulan nih? Iya. Udah cukup 11 bulan. 1 bulan nih, mau nggak deket sama Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Viewer Indoposko Channel, program podcast ngabuburit ala Indoposko atau ngaco dimanapun berada, kembali kita berjumpa dalam program podcast ngaco, sejatinya ngobrol ala Indoposko. Namun demikian, di tema khusus bulan suci Ramadan ini kita geser sedikit kepanjangan ngaco menjadi ngabuburit ala Indoposko, sebuah program yang akan hadir menemani viewers Indoposko Channel pada jam atau waktu menjelang berbuka puasa, yang di dalamnya akan diisi dengan diskusi, dengan obrolan keislaman, dengan obrolan yang khas tentang Ramadan, yang tentunya menghadirkan pembicara yang berbeda-beda. Kali ini kembali kita kedatangan seorang pengajar, seorang ustadz yang juga dosen di sebuah kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta, yaitu Ustadz Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Viewers, Ustadz Abdurrahman ini sahabat saya nih, sempat menimba ilmu di tempat yang sama saat itu, walaupun agak berbeda dari dengan angkatannya, namun demikian kita mempunyai pemahaman yang sama, pernah studi di tempat yang sama juga. Kita bersama beliau akan ngobrol, akan berbincang dengan topik yang sangat simpel, singkat, padat, namun demikian sangat penuh makna dan sedikit ini juga romantisme begitu ya Ustaz ya. Bercinta dengan Ramadan. Sebuah tema yang tentunya menarik kalau nanti akan dielaborasi, dijelaskan oleh Ustadz Abdurrahman. Bercinta dengan Ramadan, Ustadz Abdul, silakan dielaborasi, dijelaskan mengapa kita mesti bercinta dengan bulan suci Ramadan ini. Bercinta maksudnya pastinya tanda petik nih ya. Iya, dengan bulan suci Ramadan. Silakan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat viewers ngaco ngabuburit ala Indoposko yang mudah-mudahan senantiasa dicintai dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga abang saya, guru saya, Bang Ustadz Rahman, mudah-mudahan senantiasa sehat semua. Ini subhanallah, karena kalau kita sudah berbicara cinta, semua kita manusia pengen dicintai. Ya, dan ketika orang berbicara tentang cinta dan pengen dicintai, pasti ada buktinya. Ketika kita mengungkapkan cinta, maka kita harus membuktikan cinta tersebut. Manusia saja dia butuh dengan cinta, bukti dari sebuah cinta itu. Kita nggak cukup dengan omongan. Seorang suami dia harus membuktikan cintanya kepada seorang istri dan anak-anaknya. Begitu juga seorang istri dia harus membuktikan cintanya kepada sang suaminya. Begitu juga dengan anak-anaknya. Dan anak-anak juga, kita sebagai seorang anak harus membuktikan cinta kita dengan patuh dan tunduk kepada kedua orang tua. Nah, makanya ketika kita berbicara tentang cinta, kemudian kita bisa bercinta dengan Ramadan, di sini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan kenikmatan dengan cinta Ramadan yang Allah berikan buat kita. Karena cinta bukan sekedar kita mengungkapkan rasa, tapi bagaimana kita bisa mengamalkan, kita bisa menjalankan apa yang sudah dijelaskan oleh Allah dan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad pernah mengatakan kepada kita semua dalam sabdanya, beliau mengatakan, Almar'u ma'aman hab.
bahwasanya setiap manusia itu bersama apa yang dia cintai. Ya, kemudian ketika dia mencintai sesuatu, maka dia akan terus mengingat-ingatnya. Dia akan terus menyebut apa yang dia cintai. Kalau kita cinta sama misalkan baju kita, kita akan ingat terus tuh dengan baju kita. Atau misalkan Bang Ustadz Ahmad pernah dibeliin tas sama istri kan? Ya. Ya, sesuatu yang spesial. Ya, sesuatu yang kita cintai, maka kita akan terus tuh ingat dengan tas tersebut. Nah itu, seorang manusia secara fitrahnya dia akan senantiasa ingat dengan apa yang dia cintai. Makanya ketika Ramadan Allah berikan cinta yang luar biasa buat kita umat Nabi Muhammad SAW, maka bagaimana ya kita bisa mengamalkan cinta ini secara maksimal. Kita bisa bercinta, bisa memaksimalkan ibadah yang penuh cinta ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antaranya bahwasanya cinta, kita membangun cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kita membangun cinta dengan sama manusia. Hablum minan nas. Tadi hablum minallah. Ya, membangun hubungan baik, membangun cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan puasa kita, dengan tadarus kita baca Quran. Ya, dengan zikir kita, dan kita membangun cinta kita dengan sama manusia. Hablum minan nas. Dengan zakat, dengan infak sedekah, bahkan dengan kita berbagi untuk berbuka. Ini subhanallah. Rasulullah dalam sabdanya mengatakan man fatara sha'iman kana lahum mijru mislu amsli. Bahwasanya setiap yang memberi makan buat orang yang berbuka, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berbuka tadi. Ya, seperti dia yang berpuasa. Dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuk dari keimanan, bentuk dari wujudan dari iman, bahwasanya kita menjalankan cinta tersebut, menjalankan keimanan kita dengan penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hablum minan nas di sana. Jadi bukan sekedar kita membangun hablum minallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebanyakan manusia biasanya fokusnya hanya hablum minallah. Yang penting dia bisa sholat, yang penting dia bisa membangun cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penting dia bisa ngaji, tapi dia nggak pernah memikirkan bagaimana keadaan orang-orang di sekitarnya. Padahal ini adalah bentuk dari bagaimana kita bisa bercinta dengan Ramadan. Makanya Allah perintahkan kita puasa. Karena apa? Karena supaya kita merasakan, ya, oh ada orang yang memang seharian itu nggak pernah makan misalkan. Dia nggak bisa makan pagi, siang, malam tuh. Mungkin malam jarang, ya, atau bahkan satu hari itu dia nggak makan karena nggak punya uang, ya, nggak punya sesuatu yang bisa dia makan. Dan Allah memerintahkan kepada kita semua dengan wujud cintanya, bagaimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang seperti itu. Ini loh rasanya kalau kita nggak makan sehari. Ini loh seperti ini kita menahan lapar, menahan dahaga, dan ini terjadi ya dengan saudara-saudara kita. Makanya di hari yang fitri, ya, di mana kita hari raya kita adalah hari raya makan, makanya kita di situ kita berbagi, ada zakat fitrah, ya, kita memberi, ya. Walaupun memang zakat sebenarnya bukan hanya di Ramadan, karena banyak ada zakat mal, ya, betul, zakat yang luar biasa banyak, perniagaan, zakat profesi, dan itu semuanya subhanallah, nggak ada agama, ya, selain agama Islam ini yang penuh rahmatan lil alamin, yang mengajarkan bagaimana memikirkan orang lain. Makanya dalam firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmah di situ ada dua, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama, rahmat di situ adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, diturunkan sebagai rahmat. Dan yang kedua yaitu agama Islam, dinul Islam. Bagaimana Allah turunkan agama Islam ini buat sebagai rahmat buat kita semua umat manusia. Ini Masya Allah. Makanya sahabat viewers ngaco ini, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan bagaimana kita membangun cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita nggak lupa dengan cinta kita dengan sesama manusia. Iya. Ustadz, ini Ramadan. Yang pertama adalah kita bagaimana mewujudkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wujud cinta kita kepada Allah. Nah, sekarang Ramadan.
apakah kemudian Ramadan itu jadi perantara bagi kita untuk mencintai Allah? Maksud saya, memang sih di luar Ramadan juga kita memang harus mencintai Allah, bahkan dekat dengan Allah dan mengingat Allah. Juga ada hablum minanasnya agar selaras begitu. Nah, di momentum Ramadan ini, apakah kecintaan kita harus kita tingkatkan kembali? Ya, jadi subhanallah, sebenarnya ini sahabat viewers semua, kita memang dituntut untuk ingat dan menyembah Allah kapanpun dan dimanapun, bukan hanya Ramadan. Cuman memang biasanya puncaknya di Ramadan. Kalau kita nggak bisa ibadah di Ramadan, mustahil kita akan ibadah di bulan-bulan yang lain. Kalau kita nggak bisa baca Quran, kita khatam di bulan Ramadan, mustahil kita bisa khatam di bulan-bulan yang lain. Jadi sebuah tolak ukur ya, ukuran bulan Ramadan ya. Iya, karena kan pahalanya luar biasa. Biasanya kan kita kalau ada pahala, ada diskon yang banyak, baru kita semangat. Iya, benar-benar. Iya. Misalkan kalau kita ada musola nih, katanya siapa yang sholat 5 waktu, ya setiap waktu misalkan dibayar 500.000. Kira-kira tuh musola ramai apa sepi? Membludak. Iya. Apalagi kalau misalkan sholat subuh ditambahin jadi 200.000. Iya, iya. Jadi 700.000. Namun kurang elok atau kurang baik begitu ya. Ini kita ibaratkan, jadi ada pahala, ada balasan mungkin yang dikasih sama DKM musola tersebut, yang memang terlihat, sehingga kita bisa termotivasi. Iya, iya. Tapi ada memang balasan yang sifatnya abstrak. Ya, kita yakini, cuma nanti kita akan rasakan. Kita akan rasakan di alam barzakh, dan nanti akan kita rasakan di yaumul hisab. Ya, Rasulullah mengatakan siapa yang sholat berjamaah lebih afdol. Itu kan pahala, balasan yang luar biasa daripada kita sholat sendirian. Makanya kita diperintahkan sholat berjamaah. Puasa, apalagi di bulan Ramadan, pahalanya luar biasa. Baca Quran dilipat gandakan terus semua. Infak, sedekah, zikir kita. Artinya apa? Ada balasan yang memang sekarang nggak kita lihat. Hanya sekedar kita yakini. Tapi kebanyakan orang ya santai-santai aja karena nggak terlihat. Iya. Beda kalau ada duitnya, kalau ada rewardnya, ada wujudnya. Itu orang akan berlomba-lomba. Nah, makanya di sini bagaimana kecintaan kita, membangun kecintaan dengan menumbuhkan, dengan menguatkan iman kita. Makanya Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu. Karena di situ hanya orang-orang yang beriman yang bisa memaksimalkan cinta di situ. Cinta di bulan Ramadan. Makanya Ramadan itu ya tadi sebagai perantara bagaimana supaya kita tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam 1 tahun ya Allah sediakan tuh 1 bulan yang namanya Ramadan. Dalam 1 minggu Allah sediakan Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Kalau kita misalkan masih sibuk juga, ya udah Allah sediain nih ada 1/3 malam, dalam 1 hari ada 1/3 malam tuh. Waktu yang istimewa buat kita bercinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Buat kita minta sama Allah Jalla wa ala, ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan angkat derajat kita, Allah tinggikan. Jadi sebagai momen tadi mewujudkan cinta kita, kemudian tadi bisa meningkatkan derajat kita lebih baik lagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia biasanya kerjaan kita pengennya kerjaan yang lebih baik lagi. Punya jabatan, pengennya punya jabatan yang tinggi lagi. Iya. Ya. Punya apa? Pokoknya pengennya kita lebih baik lagi, punya pendapatan bisa lebih gede lagi. Begitu semua. Ya. Ada yang memang pekerjaannya kita dituntut tuh ada pangkat-pangkatnya. Seperti dosen ada pangkatnya tuh, ada asisten ahli. Kita dituntut tuh bagaimana supaya jangan jadi asisten ahli terus. Harus naik lagi pangkat kita. Jadi lektor. Nanti lektor dituntut lagi bikin penelitian, pengabdian. Supaya apa? Supaya naik lagi ke lektor kepala. Nanti dari lektor kepala disuruh bikin lagi penelitian, pengabdian, pengajaran semua, naik lagi ke guru besar. Masih terus ke prof, ya profesor. Itu di dunia. Tapi untuk urusan akhirat kita seperti apa? Apakah kita nggak termotivasi buat kita supaya lebih baik lagi diri kita, meningkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sediakan cinta di dalam bulan Ramadan.
Allah berikan cintanya, Allah berikan kemuliaannya, Allah berikan magfirahnya buat kita yang nggak pernah Allah kasih di bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Jadi Allah itu sejatinya memang memberikan kepada hambanya sebuah bulan, yaitu Ramadan, yang di dalamnya itu keistimewaan, yang semuanya serba berlipat-lipat. Betul. Itu disediakan olehnya ya. Disediakan. Tinggal nih bagaimana kita nih hambanya menyelami, mengikuti, mempraktekkan apa yang Allah kasih gitu. Betul. Ya. Jadi subhanallah, karena saking cintanya Allah buat kita semua nih, makanya dalam hadis qudsi itu ketika masuk Ramadan Allah panggil orang yang beriman, orang yang suka ibadah sama orang yang nggak suka ibadah juga Allah panggil tuh. Wa ya baghiyal khair, orang-orang yang suka ibadah, suka kebaikan, ayo akbil, tambahin ibadahnya, terima nih ada keistimewaan. Allah panggil juga wa ya baghiyasy syarr, wahai orang-orang yang selama ini jauh dari Allah, lupa, ya, yang nggak mau dekat dengan Allah, ayo aksir, udah cukup. Maksiatnya jauhnya udah cukup. Ayo masuk ke Ramadan, nikmatin Ramadan. Jadi Allah udah sediain, tinggal kita mau nggak kita ambil cinta tersebut, mau nggak kita ambil keistimewaan tersebut. Karena Allah nggak pernah jauh dari para hambanya, kan tetapi kita hambanya yang sering jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nggak pernah zolimin hambanya, tapi kita hambanya yang sering zolimin diri kita sendiri dengan maksiat kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Ya, bagaimana tidak maaf Allah ya. Jadi Allah. Ramadan itu memang yang sehari-hari, mohon maaf, kalau 11 bulan mungkin kita lupa dan lain-lain, tidak beribadah maksimal, atau ibadahnya ya kadang enggak. Tapi di Ramadan ini kita lihat banyaknya muslimat beribadah kepada Allah, walaupun itu juga bukan garansi ketika dia selepas Ramadan itu akan begitu. Tapi setidaknya Ramadan itu jadi ini ya, menurut saya nih ya, itu jadi semacam pembelajaran. Mudah-mudahan di luar Ramadan Anda bisa melakukan seperti gitu ya. Betul. Kalau di Ramadan aja yang halal aja bisa kita tahan, apalagi di luar Ramadan yang haram harus bisa kita tahan juga. Kayak Ramadan kan madrasah ya. Tempat pendidikan, penggemblengan kita. Ya, kita ibaratkan seperti puasanya ulet yang bisa jadi kepompong, kemudian bisa jadi kupu-kupu. Yang bisa menjadikan sesuatu yang luar biasa, yang indah. Nah, itu minimal kalau misalkan 11 bulan kita banyak lupanya, banyak jauhnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 1 bulan nih Allah sediain. Masih lupa apa enggak nih 1 bulan nih? Udah cukup 11 bulan. 1 bulan nih. Mau nggak deket sama Allah? Walaupun kita akui bahwa yang namanya kesalahan kemudian lupa adalah fitrahnya kita. Tapi Allah memang kasih satu kesempatan, satu hadiah, saya bilang begitu, di 1 bulan ini Allah kasih semuanya. Tinggal bagaimana hambanya memaksimalkan itu semua. Nah, Ustadz Abdurrahman, di kesempatan menjelang berakhirnya podcast ini, pesan kepada viewers Indoposko Channel, program Ngabuburit ala Indoposko ini seperti apa supaya viewers ini meningkatkan kembali ibadahnya di bulan Ramadan ini, kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala lagi ditingkatkan kembali selagi Ramadan masih ada. Selagi Ramadan hari ini kita sehat panjang umur ada di bulan Ramadan. Kira-kira seperti apa? Silakan. Subhanallah. Jadi sahabat viewers Indoposko Channel yang dicintai dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih cinta sama kita. Allah masih kasih kita Ramadan. Berapa banyak saudara-saudara kita mungkin Ramadan ini dia masih sakit. Mungkin ada yang kena COVID. Bahkan nggak ada umur. Betul. Ada yang udah dipanggil. Mungkin orang tua kita yang kemarin masih ngobrol sama kita, teman kita. Ya. Tapi subhanallah, Allah kasih kita, Allah pilih kita masih bertemu dengan kecintaan, dengan keberkahan Ramadan yang luar biasa. Artinya apa? Allah pilih kita supaya kita bisa menjadi hamba-hamba yang lebih baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sekarang kita capek-capek dulu. Sekarang kita puasa capek,
kita baca Quran capek, kadang sampai ngantuk. Iya, betul. Mungkin sedekah, ada duit pas-pasan buat beli iftar, tapi pengen sedekah, udah sedekah aja dah. Iftar mah gampang, tuh air putih doang. Iya, iya. Nggak apa-apa, kita capek di dunia, nanti di akhirat kita tinggal istirahat. Tinggal itu tuh, tinggal nyamperin kita semua, pahala puasa, pahala Quran, pahala sedekah. Bahkan yang namanya Quran, puasa itu bisa menjadi syafaat buat kita. Dalam hadis Rasul katanya, nanti dia datengin kita tuh, Al-Quran sama puasa. Dia bilang sama Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, ini orang dulu ketika Ramadan ini saya larang dia buat makan minum di siang hari. Sekarang kasih dia pahala yang banyak. Wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran datang lagi. Ini orang kalau malam dia nggak tidur, jarang tidur, ngapain? Baca Quran, baca saya. Dulu dia jagain saya, sekarang saya mau jagain dia. Kasih Al-Quran pahala. yang memberikan kesaksian. Ya, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya. Luar biasa. Itu akan kita nikmati nanti. Makanya orang yang berpuasa kan punya dua kebahagiaan tuh. Lis-shaimi farhatan, ada dua kebahagiaan buat orang yang berpuasa. Yang pertama kata Rasul, farhatun 'inda fitrihi, kebahagiaan ketika iftar. Kan kita seneng tuh kalau buka Iya, puasa. pasti. Ya, apalagi kalau ngabuburit tuh. Iya, Ya nyari mana risol, Iya. mana putu mayang. Iya. Kerupuk mie. Nah, kita mau ambil semua itu. Iya. Padahal kalau lagi buka begah semua. Satu aja udah cukup. Udah cukup. Itu karena saking bahagianya, apalagi Allah ijabah tuh doa-doa kita. Pas mau buka kita doa minta sama Iya, Allah. iya. Itu kan waktu ijabah, waktu mustajab doa-doa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Dan kebahagiaan yang kedua adalah bahagia nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala puasa yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Ya, subhanallah. Ustadz Abdurrahman, terima kasih. Ya, sama-sama Bang Ustadz Rahman, mudah-mudahan sehat selalu. Amin, Ya. atas waktunya. Di lain kesempatan nanti kita bisa jumpa lagi ya. Insyaallah. Kita bisa Panjang ngobrol umur, lagi, sehat. kita undang lagi. Viewers Indoposko Channel, program Ngabuburit ala Indoposko. Demikianlah akhir perjumpaan kita di Ngaco kali ini bersama Ustadz Abdurrahman. Mudah-mudahan kita dapat meresapi, menghayati, kemudian mengambil manfaat ilmu yang telah Ustadz Abdurrahman berikan kepada kita dan bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Atas nama kru Ngaco Indoposko Channel yang bertugas mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa bagi kaum mukminin dan mukminat. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan kedepannya kita diberikan kesehatan lahir dan batin hingga menjalani aktivitas atau ibadah Ramadan pada hari-hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.